Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang penyebab dan gejala gagal ginjal dari segi pasien ya. Karena saya sebagai pasien, saya tidak punya latar belakang pendidikan kesehatan. Saya hanya pasien gagal ginjal. Jadi selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun setengah ini saya menjalani cuci darah sebagai pasien gagal ginjal. Saya banyak menemui teman-teman pasien gagal ginjal yang disebabkan oleh berbagai hal. Jadi saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya, kira-kira penyebab dan gejala gagal ginjal itu seperti apa. Selama proses saya menjalani cuci darah, teman-teman yang barengan dengan saya itu dibagi dari usia ya. Biasanya usianya yang 50 tahun ke atas itu kebanyakan penderita gagal ginjalnya disebabkan oleh penyakit diabetes. Jadi gagal ginjalnya dikarenakan adanya diabetes. Jadi murni karena diabetesnya itu udah komplikasi ke ginjal. Yang kedua, pasien yang kedua itu biasanya umur 40 tahun ke bawah. Nah, itu biasanya yang masih muda-muda itu biasanya karena pola makan dan pola minum-minuman. Gagal ginjalnya itu karena minum-minuman yang tidak sehat. Kayak saya sendiri, saya itu menderita gagal ginjal, divonis gagal ginjal, harus cuci darah, itu usia saya 34 tahun. Di waktu itu tuh saya kan kerjanya di proyek sebagai ya tenaga ahli di proyek itu. Saya itu sering konsumsi minuman berenergi. Jadi kalau siang itu saya sering minum minuman berenergi. 2 tahun, saya selama berapa tahun itu lama saya konsumsi minum itu. Dari tahun 2007 berhenti saya minum minuman energi itu 2011. 2014 sudah mulai terasa badannya udah nggak enak. Sampai akhirnya pada tahun 2017 awal saya menderita gagal ginjal. Prosesnya lama teman-teman ya. Jadi yang penyebab yang ketiga karena tekanan darah. Jadi pasien juga ada yang tekanan darahnya tinggi atau tekanan darahnya rendah. Itu juga akan merusak ginjal. Ginjalnya akan terganggu dan pada akhirnya akan gagal ginjal. Terus ada juga itu pasien yang gagal ginjalnya dikarenakan batu ginjal. Karena batu ginjal, ginjalnya juga rusak. Itu ada juga. Ada juga teman itu yang gagal ginjalnya karena minum kemasan, minum teh dalam kemasan itu dia minum tiap hari ya, minum teh yang dalam kemasan tiap hari dia minum, itu ginjalnya juga rusak. Ada juga teman saya itu yang ini kista di ginjal, tapi kasus ini langka ya. Jadi paling banyak didominasi pasien gagal ginjal itu disebabkan karena gula darah atau karena diabetes. Yang kedua karena minum-minuman. Yang ketiga karena hipertensi. Jadi teman-teman yang punya riwayat minum berenergi, minum dalam kemasan, ya sebaiknya dihentikan segera, karena akan berakibat tidak baik
Itu kebanyakan penyebabnya karena itu. Nah, sekarang ciri-cirinya gagal ginjal itu seperti apa? Sebetulnya gagal ginjal itu yang saya tahu ya sebagai pasien itu ternyata itu ada tahapannya, ada stadium namanya kalau di istilah kedokteran, katanya seperti itu. Stadium 1, 2, 3, 4, 5 sampai stadium CKD. Nah, stadium CKD itu sudah divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Nah, tapi kebanyakan pasien gagal ginjal yang tidak punya riwayat gula ya, kalau riwayat gula biasanya itu cenderung ginjalnya terkontrol. Tapi karena sakit ginjalnya ini karena apa, dampak dari sakit gula, jadi ya ginjalnya nggak bisa diselamatkan, masih tetap gagal ginjal. Nah, untuk pasien-pasien lain yang punya riwayat hipertensi ataupun minum minuman berenergi, minum minuman kemasan, biasanya nggak tahu itu, tahu-tahu sudah harus cuci darah, udah gagal seperti itu. Ciri utamanya ya kalau orang pasien gagal ginjal yang paling mendasar itu tekanan darah. Tekanan darah kita itu akan tinggi, akan ada hipertensi namanya. Jadi tekanan darah itu biasanya di atas 150, ada 170, 180, dan itu tidak terasa loh teman-teman. Dicek itu tekanan darahnya 180, 190, itu tidak pusing. Nah, itu waspadai. Itu biasanya gejala awal gagal ginjal. Kalau punya riwayat minum minuman berenergi atau minum minuman kemasan, waspadai itu hipertensi. Nah, kalau memang ginjalnya masih belum nggak apa-apa. Kalau udah punya riwayat tekanan darahnya udah tinggi, sebaiknya teman-teman segera konsultasi ke dokter, minta obat hipertensi. Itu hipertensinya harus segera diobati. Kalau tidak, dia akan kerusakan ginjalnya akan semakin parah. Itu ciri utamanya itu adalah hipertensi. Kalau teman-teman punya riwayat hipertensi, itu sangat berbahaya. Ternyata selama ini yang kita tahu, yang saya tahu ya, hipertensi itu akan menyebabkan stroke, gagal jantung. Padahal hipertensi juga bisa menyebabkan gagal ginjal loh teman-teman. Bahkan kalau nggak diobati itu sangat berbahaya. Nah, kalau orang awam kayak saya dulu, hipertensi didiamin, takutnya kalau minum obat hipertensi merusak ginjal. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Justru obat tensi itu menyelamatkan ginjal, menyelamatkan jantung kita. Karena dengan tensi terkendali, jantung kita terselamatkan, ginjal kita terselamatkan. Seperti itu, teman-teman. Itu ciri yang utama adalah hipertensi. Ciri yang kedua, badan kita akan gatal. Kita akan gatal-gatal. Di sekujur tubuh ini akan terasa gatal. Semuanya gatal, gampang gatal. Gatal di punggung terutama gatal sekali. Di paha, di kaki gatal. Terus kulit kita itu bekisik kata orang Jawa itu. Tuh dari kulit. Terus kalau yang kulitnya itu agak kusam. Karena saya orangnya hitam, ketika punya gejala gagal ginjal itu semakin hitam, akan semakin gelap warna kulit kita. Itu kalau udah stadiumnya udah sangat tinggi ya, kulitnya akan gelap. Semakin meningkat kerusakan ginjal kita, stadium kita, itu yang paling parahnya nanti selera makan, nafsu makan kita akan menurun. Kenapa menurun? Kita akan mual, gampang mual. Gejalanya persis seperti mah. Kalau teman-teman punya sakit mah, ya seperti itu. Gejala gagal ginjal yang sudah parah itu seperti itu. Mual, muntah, mau makan gak enak, di perut itu rasanya penuh. Nah, pada akhirnya kita akan sesak. Nah, kalau udah sesak ini berarti memang sudah nggak bisa
apalagi fungsi ginjal kita udah dibilang gagal lah, ginjal kita sudah tidak berfungsi. Jadi harus cuci darah seperti itu. Itu adalah gejala-gejala gagal ginjalnya seperti itu. Yang pertama, kalau teman-teman ada punya riwayat gula darah, biasanya itu gagal ginjal karena gula darah. Yang kedua, kalau ada riwayat minum minuman berenergi, minum minuman kemasan, hati-hati kalau punya gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, hipertensi, gatal-gatal, mual muntah, sesak, gampang capek. Oh ya, gampang capek teman-teman, kita jalan sebentar aja capek, ngos-ngosan. Nah itu kalau ada riwayat seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan. Mana tahu ginjalnya masih bisa diselamatkan dengan obat-obatan yang tepat. Jadi itu informasi dari saya, semoga berguna bagi teman-teman yang masih sehat, ataupun ya semoga informasinya berguna ya. Itu saja informasi dari saya di video kali ini. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Terima kasih.